Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Yang kami hormati Ketua Sidang. Lalu selanjutnya yang kami hormati para dosen penguji baik dari eksternal maupun penguji dari dalam. Selanjutnya Bapak dosen promotor beserta panitia pelaksana. Baiklah, kami sebagai mahasiswa pasca sarjana di program doktoral, yang kali ini kami akan menampilkan slide ataupun video secara langsung terkait dengan disertasi saya dengan judul Manajemen Sekolah Dasar Islam Terpadu dalam meningkatkan mutu pendidikan siswa di Provinsi Jambi, atas nama Muhammad Alamsyah, NIM 9011920009. Kita mulai dari Grand Tour, bahwa pada aspek perencanaan belum maksimalnya perencanaan program kerja pada aspek kurikulum. Hal ini diindikasikan oleh lulusan yang memiliki hafalan Al-Quran, namun dalam syarat kelemahan dari sisi kaidah tajwid. Lalu yang kedua, pada aspek pengorganisasian, masing-masing guru masih menanggung banyak rombongan belajar atau jam pelajaran yang berimplikasi pada kurang maksimalnya kinerja pembelajaran. Lalu yang ketiga, pada aspek penggerakan, kepala sekolah telah memotivasi kerja guru secara intensif, memimpin sumber daya manusia yang ada bekerja sesuai program yang ada, namun masih terdapat guru yang belum memiliki motivasi kerja yang kuat. Lalu pada aspek pengawasan, belum adanya keterlibatan wali murid secara masif dan partisipatif dalam pengawasan sekolah unggulan. Grand question: mengapa implementasi manajemen sekolah dasar Islam terpadu belum efektif dan efisien dalam meningkatkan mutu pendidikan siswa di Provinsi Jambi? Implementasi manajemen. Bagaimana implementasi manajemen sekolah dasar Islam terpadu dalam meningkatkan mutu pendidikan siswa di Provinsi Jambi? Implementasi manajemen berikutnya, bagaimana implikasi manajemen sekolah dasar Islam terpadu dalam meningkatkan mutu pendidikan siswa di Provinsi Jambi? Faktor pendukung dan penghambat. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi manajemen sekolah dasar Islam terpadu dalam meningkatkan mutu pendidikan siswa di Provinsi Jambi? Yang terakhir, model manajemen mutu. Bagaimana model manajemen mutu sekolah dasar Islam terpadu dalam meningkatkan mutu pendidikan siswa di Provinsi Jambi? Fokus penelitian. Implementasi manajemen yaitu pada perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Lalu selanjutnya faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung dan penghambat dalam perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Implikasi manajemen di SDIT tersebut. Apa saja implikasi manajemen terhadap peningkatan mutu pendidikan siswa? Tujuan penelitian yaitu menganalisis implementasi manajemen sekolah dasar Islam terpadu dalam meningkatkan mutu pendidikan siswa di Provinsi Jambi. Lalu menganalisis implementasi faktor pendukung dan penghambat pada pelaksanaan manajemen sekolah dasar Islam terpadu dalam meningkatkan mutu pendidikan siswa di Provinsi Jambi.
Lalu menganalisis implementasi implikasi manajemen sekolah dasar Islam terpadu dalam meningkatkan mutu pendidikan siswa di Provinsi Jambi, menerangkan atau mengembangkan model manajemen sekolah dasar Islam terpadu dalam meningkatkan mutu pendidikan siswa di Provinsi Jambi. Teori penelitian yang pertama, teori manajemen. Manajemen sekolah dasar Islam terpadu adalah usaha manajer pendidikan dalam menentukan kualitas pendidikan siswa yang berkeadilan dan profesional sesuai tujuan lembaga pendidikan. Indikatornya adalah WATCH, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling terhadap kualitas pendidikan siswa yang dilakukan sekolah saat penerimaan peserta didik baru. Lalu teori yang kedua yaitu teori MBS. Manajemen berbasis sekolah adalah keseluruhan proses perencanaan, mengorganisasikan, mengembangkan, dan mengendalikan seluruh pendukung atau pengguna stakeholder sekolah dan sumber daya sekolah dan pendidikan. Lalu teori yang ketiga yaitu TQM, Total Quality Management, atau pengelolaan mutu terpadu, merupakan pengelolaan institusi yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Untuk dunia pendidikan berarti pengelolaan sekolah yang berorientasi pelanggan. Dalam hal ini, pelanggan utama institusi pendidikan adalah siswa. Penelitian yang relevan. Di sini kami akan melihat ada beberapa penelitian yang relevan, yaitu yang pertama Rosmaningsih pada tahun 2009, M. Rasul Asmawi tahun 2005, Hamzah Junaidi 2014, lalu Mardan Umar tahun 2017, dan Gunawan tahun 2017. Subjek penelitian yaitu terfokus pada Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu, Wakil Kepala Sekolah, Guru Tenaga Administrasi Sekolah, dan siswa. Alat pengumpul data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Metode penelitian deskriptif kualitatif berdasarkan analisis data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, lalu uji kebenaran data, perpanjang keikutsertaan, ketekunan observasi, triangulasi, diskusi sejawat. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu implikasi, novelty, dan rekomendasi. Profil lokasi penelitian mulai dari SDIT Nurul Ilmi Kota Jambi, lalu yang kedua adalah SDIT Al-Azhar 57 Muara Jambi, yang ketiga adalah SDIT Aulia Batanghari. Hasil penelitian pada aspek perencanaan, yaitu perencanaan di SDIT Provinsi Jambi dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam, visi dan misi lembaga, serta kebutuhan konsumen atau pengguna layanan pendidikan yang bertujuan untuk membangun mutu pendidikan melalui sejumlah kegiatan yang bermanfaat dengan memberikan bekal kemampuan siswa di masa mendatang yang berorientasi pada tafaqquh fiddin atau life skill. Perencanaan meliputi aspek kurikulum, sarana dan prasarana, anggaran, serta perencanaan pengembangan kualitas dan mutu guru dan murid. Yang kedua adalah pengorganisasian. Masing-masing sekolah memiliki kebijakan dalam pendelegasian tugas dan wewenang, serta tupoksi berdasarkan pada posisi masing-masing sumber daya manusia. Setiap sekolah memiliki agenda rapat rutin dalam rangka penegasan tugas masing-masing personil. Pelaksanaan berbagai kegiatan pendidikan dan pembelajaran di SDIT Provinsi Jambi dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tersebut meliputi bidang pengajaran, rekrutmen peserta didik, dan guru. Dalam prosesnya, pelaksanaan tersebut di bawah kontrol kepala sekolah yang secara intensif
memberikan pengarahan kepada seluruh aktivitas akademika sekolah. Dari pengawasan, Sekolah Dasar Islam Terpadu di Provinsi Jambi memiliki sistem monitoring berjenjang dari guru, kepala bagian terkait, lalu kepada kepala sekolah. Pengawasan lain dilakukan melalui laporan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan menjadi media untuk monitoring dan kontrol. Selain pengawasan langsung dari kepala sekolah terhadap berbagai aktivitas yang berjalan di sekolah. Faktor pendukung perencanaan yaitu adanya visi misi lembaga yang menjadi dasar perencanaan, adanya dokumen perencanaan yang jelas di Sekolah Dasar Islam Terpadu di Provinsi Jambi, adanya dukungan dari lembaga yang menaungi Sekolah Dasar Islam Terpadu, adanya tim perbaikan mutu. Dari pengorganisasian, adanya pendistribusian tugas dan fungsi yang jelas di berbagai bidang, adanya arahan yang jelas dari kepala sekolah, lalu dari penggerakan, adanya berbagai pelatihan yang dilaksanakan secara internal dan eksternal, adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam melaksanakan berbagai tugas pendidikan, adanya kerjasama antara pihak sekolah dan warga masyarakat wali murid, lalu adanya monitoring berupa adanya pertemuan rutin dan model pengawasan berjenjang, adanya komitmen pimpinan dalam memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan. Faktor penghambat: 1. Kurangnya anggaran atau dana untuk pengembangan. 2. Sarana dan prasarana yang belum maksimal untuk terus melakukan pengembangan. Masih adanya guru yang datang terlambat di saat mengajar, malas, tidak membuat dan tidak menyusun rencana pembelajaran di awal periode pembelajaran. Lalu yang keempat, minimnya pelatihan dan penguatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan. Implikasi manajemen SDIT dalam meningkatkan mutu pendidikan siswa. 1. Sudah ada mutu siswa yang melalui berbagai aktivitas pendidikan dan pembelajaran yang terencana, terorganisir, dan terpantau serta dapat dievaluasi. Lalu yang kedua, model manajemen Sekolah Dasar Islam Terpadu dalam meningkatkan mutu pendidikan siswa di Provinsi Jambi adalah tersistem dalam jaringan yang luas, terintegrasi pada kurikulum, memiliki nilai dakwah untuk mencapai hasil yang sesuai standar. Kesimpulan, implementasi manajemen Sekolah Dasar Islam Terpadu dalam meningkatkan mutu pendidikan siswa di Provinsi Jambi yang belum efektif dan efisien dikarenakan belum memenuhi aspek-aspek keterpaduan yang berstandar secara merata dan pada setiap sekolah. Manajemen mutu pada novelty yaitu tergambar pada piramida yang kami tampilkan, yaitu yang pertama, anak didik diharapkan selain dia mempunyai nilai-nilai Islam, berkarakter hafal Quran, juga memiliki akhlakul karimah, lalu mempunyai wawasan atau sains, dan anak didik juga memiliki komunikatif dan interaktif di dalam novelty yang kita temukan. Lalu novelty yang kedua, mutu Sekolah Dasar Islam Terpadu, yaitu diantaranya Islam, berkarakter, berwawasan sains, dan mempunyai landasan yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kepuasan pelanggan tentunya setiap anak didik diharapkan komunikatif, interaktif, dan terampil. Implikasi pada masing-masing yang kita temukan, yang pertama pada image Islam sebagai sebuah lembaga pendidikan tradisional, tidak modern, informal, dan bahkan teropinikan sebagai lembaga yang melahirkan teroris, telah mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk meninggalkan dunia Islam. Lalu yang kedua, dibutuhkan sarana dan prasarana dalam upaya mendukung implementasi manajemen Sekolah Dasar Islam Terpadu supaya mencapai tujuan pada pendidikan itu sendiri. Yang ketiga, diperlukan manajemen sumber daya manusia profesional dan proporsional dalam upaya mendukung ketercapaian mutu pendidikan siswa.
Yang keempat, aksesibilitas dan networking merupakan salah satu kebutuhan dalam pengembangan sekolah, terutama yang berada di dalam pelosok dan warga yang masyarakat yang mempunyai ekonomi kurang mampu. Lalu yang kelima, manajemen SDIT harus relevan dengan perkembangan era digital. Manajemen berbasis digital akan mendukung percepatan pencapaian mutu pendidikan siswa. Implikasi yang keenam adalah kemandirian ekonomi kelembagaan. Kebutuhan keuangan merupakan kendala dalam pelaksanaan aktivitas lembaga pendidikan Islam di Provinsi Jambi. Yang ketujuh, kurikulum yang ditawarkan Islam seharusnya kurikulum umum yang mengintegrasikan kurikulum yang ada dalam Islam, artinya kurikulum monokotomik yang memfokuskan pada kebutuhan pelanggan dengan tetap berpijak pada nilai normatif Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Yang kedelapan, dalam konteks manajemen sekolah dasar Islam terpadu, yaitu kepala sekolah bukan saja berperan sebagai manajer, namun lebih dari itu harus menjadi panutan dan tauladan bagi seluruh aktor sekolah. Kesembilan, peningkatan mutu siswa harus bisa dilihat dari aspek emosional, spiritual, dan fisik, tarbiyah nafsiyah, rohaniyah, dan jasadiyah sebagai salah satu kesatuan yang utuh. Yang ke-10, bahwa dalam konteks pengembangan manajemen pendidikan sekolah dasar Islam terpadu, dibutuhkan elaborasi teoritis terkait dengan konsep TKM dan MBS untuk diformulasikan dalam sistem manajemen yang komprehensif. Pada rekomendasi, pihak sekolah Islam di Provinsi Jambi yang mengadopsi TKM, Total Quality Management, harus terus-menerus direvisi untuk menghadapi persaingan di segala bidang. Sekolah harus berbenah diri untuk terus memperbaiki pelayanan di segala bidang pengelolaan agar mencapai standar mutu yang diakui oleh semua pengguna. Lalu, pihak sekolah Islam terpadu di Provinsi Jambi yang mengadopsi konsep pemerintah harus sepenuhnya memperhatikan standar pendidikan yang digariskan pemerintah. Salah satunya adalah dalam hal standar pelayanan minimal. Pendidikan dasar merupakan tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar. Yang terakhir adalah tenaga pendidik sekolah di Provinsi Jambi perlu bekerja profesional disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar pendidik dan tenaga pendidikan dan standar lainnya. Demikianlah presentasi disertasi saya. Pada akhirnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.